Halo Sobat PIB dimanapun Anda berada. Selamat datang di PIB Podcast. PIB, Bridging Technology and Innovation for Better Living. Jadi sekarang ini PIB dapat kesempatan nih untuk bincang-bincang dengan salah satu senior, tetua di PIB. Ada Pak NH ya, Pak NH. Nah kita ini dikasih kesempatan dari PIB untuk perdana nyobain PIB Podcast di yang namanya ini nih, yang di atas ada NH Podcast. Gimana nih Pak? Luar biasa ini. Salut saya ya. Ya. Selamat pagi Bu Tania. Selamat pagi Pak. Horas. Horas. Nah, jadi luar biasa ini ya. NH Podcast kolaborasi ya dengan PIB Podcastnya masih tanda tanya. Nah, kita doakan proses nih Pak. Iya, kita doakan. Ya, Ya. ini sekalian mungkin belajar ke NH Podcast ya. Benar. Semoga nanti kolaborasi NH Podcast dengan PIB Podcast bisa segera terwujud. Amin. Ya. Kami senang sekali Pak bisa diundang di NH Podcast ini untuk sekedar uji coba dulu nih Pak ya. Supaya nanti podcastnya PIB nih siapa tahu bisa mengimbangi nih. Bukan hanya mengimbangi, menggelegar. Menggelegar ya. Viral Ya, kita viralkan ya Pak. Ya. Oke, ya. Saya suka sekali nih ya. Jadi PIB ini memang menjadi sebuah pusat inkubator bisnis di Unsud. Ya, satu-satunya. Ya, memang hanya satu ya. Ya. Kalau mungkin fakultas ada juga lah ya. Artinya filial lah, filial. Tapi menginduknya tetap ke pusat LPPM ya Pak ya. inkubator bisnis di bawah LPPM. LPPM Unsud gitu ya. Oke. Ya. Ini Pak, karena ini ya mungkin kalau untuk di NH Podcast udah banyak ya yang tahu, tapi mungkin penontonnya PIB Podcast nih belum pada kenal nih dengan Pak NH nih. Boleh Pak perkenalan diri sebentar Pak? Boleh ya, sobat PIB dimanapun berada ya, juga alumni-alumni, juga para tenan-tenan ya. Tenan. Dulu ya, Iya, tenan ya kita Pak. sudah alhamdulillah, insya Allah udah banyak lah ya yang kita bantu untuk suksesnya bisnis para dulu mahasiswa, sekarang udah alumni ya. Nah, jadi saya sendiri ya, perkenalkan saya Nurul Hidayat, sering dipanggil Dr. NH. Jadi ini salah satunya ya, NH itu Nurul Hidayat gitu ya. Saya sendiri di PIB sejak awal berdiri ya. Dulu Pak Dr. Edi ya. Tahun berapa tuh Pak? Masih itu ingat 2020 Mbak. 2020. Iya, 2020 itu awal-awal informatika berdiri ya. Di kemudian kami juga sebagai salah satu pionir untuk mendirikan teknik informatika di Unsud Mbak. Nah, habis itu kami diminta bantuan di sisi teknologinya di PIB. Ya, dulu kebetulan saya diminta dari sisi IT-nya gitu ya. Di PIB itu dulu pertama yang membuat website PIB itu saya. Ya, jadi namanya sampai sekarang masih ada ya. pib.unsud.ac.id. Nah, mungkin akan di reborn karena namanya sekarang udah PIB Reborn. PIB Reborn ya, dengan struktur yang baru ya Pak ya, dengan logo baru, suasana baru, betul. semangat yang baru. Jadi harapannya PIB nanti menjadi bridging tadi ya. Bridging technology and innovation for better life. Ya, living ya. Jadi ini menjadi sebuah jembatan PIB ini ya. Bagaimana agar nanti sesuai dengan tujuan visi misi di awal berdirinya PIB ini untuk membantu para mahasiswa yang mempunyai bisnis ya, startup, membantu manajemennya, membantu mengembangkannya ya. Dan harapannya ke depan nanti juga universitas bisa memfasilitasi juga dalam hal infrastruktur Mbak ya. Kan belum workspace untuk itu kan belum ada ya Mbak sekarang ya. Harapannya nanti ada sebuah ruang ya, nanti bisa di situ nanti akan bertemu ya para calon wirausaha ya, tenan ya, nanti mentor juga mentor ya Pak ya. Di situ ketemu di situ. Nah, itu harapannya. Tapi sekarang udah mudah sih, secara online juga no problem. Tapi kayaknya secara psikologis itu kalau ketemu darat itu enak ya. Karena sekarang serba online ya Pak. Nah, ya sesuai tujuan PIB nanti akan menghasilkan wirausahawan muda ya. Insya Allah udah banyak ya Mbak. Ya, sudah lumayan ya Pak. Ada mungkin saya sebut aja ya. Ada Mas Puji. Ya, Mas Puji ini dulu saya ingat betul dari PMW ya, kita bina ya.
kemudian di PIB juga kita binasakan. Maksudnya binasakan menjadi seorang wirausaha. Iya. Nah, nyatanya sekarang sudah punya usaha namanya kaos khas Banyumas, namanya kaos ngapak ya. Dan saat ini malah dia Membina juga ya Pak ya, Aspikmas ya Pak ya. iya, sekarang malah mungkin dari sisi manajemennya karena diajari juga gitu ya oleh PIB ya. Sekarang malah dilibatkan dan menjadi ketua Aspikmas Banyumas. Ya, itu sekilas ya. Ada banyak lagi seperti Mas Puji ini insyaallah. Ya, mungkin belum terdeteksi ya. Salah satu output ya hasil dari mahasiswa yang dulu kita istilahnya ya kita bina ya, dalam arti bina dan dampingi ya kita Pak ya. bina dan dampingi. Dan tidak hanya mahasiswa, masyarakat juga kayaknya gitu ya. Ya kita datang ke UMKM mana ya, biar UMKM-nya itu naik level gitu ya. Tidak hanya ngutip mungkin dari segi pemasaran, produksinya juga mungkin kemasannya kita kasih edukasi dan sebagainya gitu ya. Sampai ke foto produknya ya Pak ya. Nah, gimana cara itu. foto produk yang baik, yang Iya. bisa memanjakan mata para Iya, konsumen iya. semuanya. Betul. Gitu ya, Pak ya. Itu sekilas Iya. cerita saya ya, pengalaman, dan saya terus 5 tahun sekolah, baru pulang lagi 2020. Ini baru terjun lagi, Mbak. Jadi bener-bener rebound bener ya. Iya, benar-benar Ya, reborn. Pas maksudnya saya masuk lagi baru pergantian ketua ya, Pak Taufik Budi Pramono. Iya. Dan direkrut lagi nih ya Pak ya. Iya, sekarang saya ya, diminta menjadi lagi anggotanya. kembali lagi lahir di PIB. Insya Allah kita Tapi bantu. pengalaman Bapak ini ini ya di kalangan warga PIB ya, kayaknya Bapak ini pengalamannya nih banyak sekali gitu ya. Mungkin kita bisa korek-korek sedikit Pak, Iya, pengalaman di bidang bisnis nih, Bapak ini bisnisnya ada apa aja Oke. gitu. Boleh diceritakan Ya. Pak gitu. Sebetulnya saya termotivasi kenapa saya harus terjun juga di bidang entrepreneur atau bisnis ini, khususnya di digital saya Mbak ya. Tapi yang di fisik juga ada ya. Salah satu motivasi saya ya karena saya ngajar mata kuliah itu Mbak. Jadi saya ngajar mata kuliah namanya teknopreneur, atau kewirausahaan kalau di IT ya. Jadi kalau saya ngajar tidak praktek, kalau orang Jawa namanya jarkoni. Jarkoni. Ngajar tapi orang ngelakoni. Ngelakoni. Ya, jadi omdo Omong doang. omong kosong ya Pak ya. Biasanya itu ya. Yang susah ya. Masa Iya, bener. ngajar kewirausahaan nih, kewirausahaan Teorinya aja adalah ya Pak ya, teorinya. sekarang milenial pada tertawa ya. Iya, Makanya benar-benar. nanti kalau ditanya Bapak, emang usahanya apa? Saya cerita. Jadi dulu mulai usaha saya itu sebenarnya sudah lama, sudah tahun 2000 Mbak saya rintis itu ya. Jadi sebenarnya saya juga banyak guru-guru saya ya, Profesor Eko Indrajit itu guru saya luar biasa, beliau di Jakarta ya. Kemudian ada Profesor namanya Rektor Amikom Jogja ya, itu juga luar biasa guru-guru saya, itu mengajarkan saya. Jadi sebenarnya kalau mau punya usaha itu mudah, kamu buat perusahaan sendiri, kamu direkturnya, gitu ya. Buat kartu nama. Kalau kemana-mana itu dikasihkan ini saya punya ini ya. Artinya itu pertama kali terus itu ya. Jadi dulu waktu tahun 2000 itu saya membuat namanya Solusindo Telematika ya. Jadi karena saya sudah terjun di bidang IT ya. Meskipun saya satunya peternakan. Saya kiranya malahan Bapak S1-nya nih teknologi, karena kayaknya sebagian besar itu bisnisnya di bidang digital ya Pak. Jadi Iya, saya pikir gitu. itu kayaknya Bapak ini Basicnya ya. basicnya itu adalah Enggak. informatika Nah, gitu. ini yang Ternyata beda loh. Iya. Nah, itu Justru yang harus digali ya Pak ya. Ini yang saya kadang munculkan, Mbak. Iya. Itu dari orang peternakan aja larinya ke IT bisa gitu ya. Dan saya buktikan ya, saya S1 ilmu peternakan, S2 ilmu komputer, S3 ilmu komputer, Mbak. Meskipun dengan berdarah-darah dulu ya. Perjuangannya. Teman-temannya udah programnya udah keren-keren ya. Saya ngambil sisi lain, Mbak. Jadi dalam kehidupan ini kita harus jalan nggak harus lurus. Ya, namanya kalau di orang banyak jalan menuju ke Roma ke ya Roma. Pak ya. Kalau orang lurus kita agak belok sedikit ya Pak ya. Lurus biasa-biasa saja. Kalau orang di kewirausahaan kan namanya out of the box ya. Iya. Nah, itu Di luar kota ya Pak ya, benar-benar di luar ya Pak. Jangan merasa hidup nyaman aja, tapi Iya. kita harus mencari sesuatu yang baru gitu ya, inovasi tadi. Yang gitu. menantang ya Pak ya. Itu pertama dulu tahun 2000 itu namanya Solusindo itu
sampai sekarang saya hidupkan gitu ya. Karena itu basic ya untuk usaha pertama saya, bagaimana membuat website, membuat solusi sistem informasi ke UMKM, ke perusahaan-perusahaan ya, membuat sistem berbagai keuangan dan sebagainya, sistem informasi sekolah dan sebagainya. Nah, ini sampai sekarang kita kembangkan lagi ke produk, Mbak. Ini yang baru ini ya. Jadi nanti bisa dilihat ya, Mbak, di nhpreneur.com ya. Pokoknya sebab NH. Ya, jadi di websitenya ada nhpreneur.com, itu ada banyak sekali produk digital yang nanti bisa dipakai oleh teman-teman UMKM, teman-teman bisnis, teman-teman siapapun. Dan ya, harganya juga mahasiswa. ekonomis ya Pak ya? Ekonomis sekali ya, nhpreneur.com. Sangat simpel sekali, nggak usah ketemu saya, langsung buka websitenya, transaksi. Itu closing. Ya itu sekilas bisnis ya. Ada lagi satu bisnis saya yang sejak saya sekolah S3 itu saya sampai sekarang bisnis fisik ini, Mbak. Jadi saya punya membantu sebenarnya sini ya, membantu produk teman saya. Kebetulan teman saya ini juga sudah di hak paten ya, di kementerian gitu ya, namanya Quran Tulis ya. Jadi qurantulis.com. Nah, nanti bisa dilihat di sana selengkapnya. Nah, gitu. Nah, bicara tentang bisnis nih Pak, tadi kan Bapak bilang bisnis itu sebenarnya mudah gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di luaran sana banyak sekali orang yang mulai bisnis itu tapi jatuh bangun dan banyakan jatuhnya Pak daripada bangunnya gitu ya Pak ya. Jadi tapi jangan meredup dia, meredup iya, Pak. terus jangan jatuh terus nggak bangkit lagi gitu. Bahaya itu. Nah itu yang pengen kita gali nih, Iya. tips dan trik dari pengalaman Pak NH nih. Iya, Kira-kira menurut Pak NH sendiri setelah menjalani bisnis yang nggak hanya di bidang jasa ya, tapi juga di bidang produk gitu ya. Kira-kira apa sih Pak tantangan yang paling berat atau yang paling sering dialami? Ya mungkin yang paling berat juga ya Pak ya, yang dihadapi oleh para pengusaha-pengusaha pemula nih gitu. Dan kemudian gimana cara solusi ya yang bisa dilakukan oleh para calon-calon pengusaha-pengusaha muda. Siapa tahu nih Pak, ada anak-anak muda atau ada ibu-ibu yang lagi berjuang Pak, besarin anaknya seorang diri atau gimana gitu ya. Yang termotivasi nih dengan saran-saran dari Pak Ena nih, gimana nih Pak? Ini pertanyaan Mbak Tania ini luar biasa ini ya. Mengkorek ya. Ngorek info ya. Jadi menurut saya ya, untuk memulai usaha itu ya sebenarnya simple ya. Pasti ide ya, punya ide ya, kemudian punya langkah-langkah strategis. Artinya kalau modal mungkin kesekian juga kalau sekarang ya. Nah, tadi dibilang anak-anak muda ya, anak-anak muda itu mungkin lebih pintar dari kita mungkin ya. Artinya dalam mensikapi era 5.0 ya, society, dan sama revolusi industri 4.0 ini menjadi sebuah kebangkitan ya, generasi milenial ini bagaimana memulai usaha di bidang digital, karena arahnya ke semua ke sana. Semuanya akan digital ya Pak ya. Bahkan nanti dikatakan ibu-ibu rumah tangga pun sekarang bisa kita sentuh dengan itu gitu ya. Usaha rumahan gitu ya. Sekarang ibu-ibu berdaftar miliaran penghasilannya. Itu udah banyak gitu ya, karena nggak usah belanja dari rumah ya. Sampai ada itu ya Pak, waktu itu ada berita pelihara babi ngepet ya Pak, di rumah ya. Karena usahanya dimulai dari rumah, nggak pernah keluar rumah gitu ya Pak, tapi uangnya ngalir terus gitu ya Pak. Jadi perlu diketahui itu sebetulnya action ya. Action pasti ya, kalau usaha action nggak ada. Kalau usahanya dipikirkan nggak sukses ya. Usaha yang sukses itu usaha yang dijalankan. Itu pasti ya. Kalau kata Bob Sadino, usaha apa yang sukses? Usaha yang dibuka ya Pak ya. Yang dibuka. Kalau nggak dibuka ya tutup terus, nggak ada usahanya ya Pak. Dan kata Budi Chandra kan modalnya modal dengkul. Ya, benar. Artinya dengkul itu kalau dengkulnya nggak kuat ya jalan nggak kuat kan. Ya kalau orang ngepit itu kalau kekuatannya di sini gitu ya. Kalau di sininya dengkulnya kuat, insya Allah mau medan apapun bisa. Nah itu menjadi sebuah awal ya usaha ya. Usaha apapun ya Pak ya. Ide kemudian dijalankan ya. Kemudian tentunya punya strategi bisnis ya. Jadi baik itu digital atau mungkin yang fisik ya. Nah, jadi khususnya kalau yang digital ini sangat mudah sebenarnya ya, karena mulai dari membuatnya kan, membuat sekali dijual berkali-kali. Nah, nanti bisa contoh ya di NHpreneur. Nanti kalau rekan-rekan mau ikut bisnis digital bisa nanti saya ajari gitu ya.
mulai dari membangun produknya, kemudian memasarkannya, ya, kemudian bagaimana sistem member, ya, dan itu akan bisa dalam satu paket. Jangan lupa mupuk semangatnya nih ya Pak ya, karena kalau nggak ada semangat nih sekali ini langsung nggak bangkit lagi dia nanti ya Pak ya. Iya. Jangan lupa nabung semangat yang banyak Betul gitu ya sekali. Pak ya. Iya. Nah, terkait dengan PIB ini sendiri Pak, PIB itu adalah pusat inkubator bisnis gitu ya. Nah, menurut Bapak nih seberapa penting sih sebenarnya inkubasi itu buat para pebisnis gitu, dan kira-kira siapa nih yang paling urgent untuk diinkubasi Ya, gitu? oke. Sebetulnya di bisnis itu yang paling mudah yaitu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Artinya apa? Kalau rekan-rekan semua pengen cepet bisnisnya berkembang, cari mentor. Ya, cari mentor yang pas dengan passion Anda. Ya, cari mentor dimanapun ya. Anda mau bayar atau mau gratis ya, silakan dengan cara yang Anda mampu. Ya, artinya dengan punya mentor gitu ya, nanti rekan-rekan akan meniru ya, dan bahkan tadi ATM tadi amati itu memodifikasi itu. Nah, itu yang keren itu dimodifikasinya. Oh, ternyata seperti ini aja sukses, akan saya modifikasi misalkan gitu ya. Itu akan lebih cepat dimanapun ya. Jadi kalau mau bisnis ya cari mentor, jangan melaku sendiri nggak punya arah ya. Jadi harus ada tujuan mau kemana nanti, minimal ke sesuai yang dimentori tadi ya, sesuai yang mentor ajarkan minimal ya. Oh, yang pasti yang mentornya sudah sukses kan gitu ya, bukan mentor yang tidak punya usaha, bahaya ini. Benar Pak. Iya, itu satu hal. Jadi entah itu siapapun yang mau mulai bisnis startup tentunya ya, itu harapannya punya mentor. Jadi berarti ini inkubasi ini yang paling urgentnya itu yang usaha-usaha startup ya Pak, usaha-usaha pemula yang belum punya pengalaman. Nah, justru tadi dikatakan PIB tadi. Nah, PIB itulah tempat ketemunya antara mentor dan calon pengusaha. Khususnya di Unsut. Ya, ibaratnya kalau misalnya pengusaha baru ini kan misalnya dia mau jalan, dia masih belum tahu nih Pak, di depan bakal ada tantangan apa, hambatan apa. Jadi dengan adanya mentor itu bisa dibantu gitu ya Pak ya, dari yang karena mereka udah duluan menelusuri jalan berliku itu ya Pak ya. Sehingga nanti ada tantangan, ada masalah, ada apa. Nah, itu tuh bisa diminimalisir, resiko bisa diminimalisir, tujuan pun cepat tercapai. Dan kalau mau sukses jangan baperan. Iya, harus fight ya. Karena saingannya nggak hanya teman kita, tapi di luar sana banyak sekali. Gitu. Nah, oke. Nah, terakhir nih Pak, penutupnya closing nih. Sekarang kan PIB ini udah muncul dengan wajah yang baru dan semangat yang baru gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih dari Bapak sendiri, apa sih harapan yang mau disampaikan ke PIB Unsut ini? Ya, oke ya. Terima kasih Mbak Tania ya. Ini sebagai closing statement ya, saya sangat senang sekali saya dilibatkan lagi ya di Pusat Inkubator Bisnis Unsut ya. Harapannya nanti PIB ini menjadi sebuah pusat inkubator yang akan memberikan ilmu, memberikan sebuah motivasi ya kepada para mahasiswa khususnya yang mulai usaha ya, karena akan diharapkan salah satunya setiap fakultas kan ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini juga akan terjun ke sana PIB ya, mencari bakat. Nah, nanti ada insya Allah PIB ada mungkin sebuah istilahnya kontes atau mungkin ada proposal bisnis yang nanti bisa lombakan dan sebagainya. Itu juga akan mendorong ke sana nanti PIB ya. Kompetisi ya. Nah, juga PIB tadi saya katakan di depan ada workspace nanti yang akan dijadikan tempat untuk menggembleng ya. Jadi sebagai kawah tanda Trimuka kewirausahaan Unsut ya di PIB. Itu harapannya ke depan ya. Jadi mari semuanya untuk mendukung dan mohon support dukungannya agar PIB Unsut ini ke depan menjadi leading ya,
dan tentunya membantu IKU ya, IKU-nya IKU universitas. Itu salah satu juga harapan universitas seperti itu dengan adanya PIB. Mungkin itu, Mbak. Oke. Selamat Mbak Tania Iya. ya. Ini warga baru PIB juga. Semoga ini generasi-generasi mendatang ini akan terus bersemangat. Amin. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke. Terima kasih ya Pak, kami udah dikasih kesempatan Ya. buat main-main. Jangan kapok-kapok Pak, nanti kami sepertinya ke depan bakal sering main-main lagi ya dengan Siap. tim PIB yang lebih Oke. lengkap lagi. Oke. Kita ngerecokin NH Podcast Ya, nih. di kita sini. kolaborasi pokoknya. Kolaborasi NH pokoknya, Podcast, gimana PIB Podcast. menghadirkan informasi-informasi yang terbaik, Amin. terbaru, terkini dan bermanfaat untuk rekan-rekan PIB semuanya. Sampai Amin. di sini dulu podcast kita hari ini. Amin. Sampai ketemu lagi di Yes. podcast kita selanjutnya. Dadah. Dadah.